Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang yin dan yang ya. Jadi tentang keseimbangan alam semesta. Video. Oke, perkenalkan nama saya Ari. Ya, selamat sore. Oke, sekarang kita sudah ada di Yin and Yang tanggal 14. Minggu depan kita akan belajar tentang feature memory. Oh, ini belum saya update ya. Basic NLP sudah maju ke tanggal 20 ya. Kemudian tanggal 28 jam biologis. Jadi Sabtu depan kita akan ada kelas free ya, Basic NLP 19. Nah, jadi Yin and Yang itu pada prinsipnya ada 3 ya. Mempresentasikan keseimbangan semesta, ya bahwa harus seimbang ya. Poin kedua, kalau seimbang maka dunia akan tenang ya, akan terjadi pertumbuhan. Tapi sebaliknya kalau tidak terjadi keseimbangan akan terjadi kebingungan atau kekacauan ya. Kemudian paham barat mengerti bahwa dualisme itu sebagai sesuatu yang bertentangan, konflik ya. Sedangkan prinsip filosofi Yin and Yang bahwa semuanya saling menguatkan, saling komplementari. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi semua menuju keseimbangan. Alam semesta itu semua menuju keseimbangan ya. Jadi gambar yang paling kiri bawah itu adalah bagaimana jika seimbang. Nah, jika seimbang dia akan mencari titik keseimbangan. Ya, potensi bencananya kecil ya jika perbedaannya kecil. Tapi kalau perbedaannya sangat besar, bencananya akan besar sekali. Ya, jadi dunia itu akan mencari keseimbangan. Nah, ini konflik atau saling melengkapi ya, siang malam tergantung sudut pandang kita ya. Siang malam, terang gelap, panas dingin, keras dengan lembut ya, cepat lambat, gaspol ya, sama tiba-tiba merem mendadak, terburu-buru, sabar ya, tidur, terjaga, membangun, menghancurkan, aktif dan pasif ya. Pria wanita, tua muda, oksigen karbon dioksida, sehat sakit, pengembangan pembusukan ya. Nah, jadi dunia ini membutuhkan pembusukan ya, bakteri pembusuk, hewan-hewan pemakan bangkai. Ya, tanpa pembusukan maka mungkin dinosaurus masih ada sekarang ya tergeletak di jalanan kita gitu ya. Tinggi rendah, tekanan tinggi, tekan rendah ya. Tekanan tinggi terendah ini menciptakan angin ya. Jadi ada siklus udara. Energi tinggi, energi rendah, cantik jelek, baik buruk, kaya miskin, senang sedih, marah bahagia, tenang khawatir ya. Sombong rendah hati, penguasa otoritas, atasan bawahan. Bisa juga pertukaran transaksi secara langsung atau melakukan siklus energi. Semua ini akan kita bahas kemudian ya. Map is not the territory. Ini adalah dasar dari NLP ya. Kita bahas secara cepat ya. Yang di kiri adalah realita eksternal. Dunia sesungguhnya di luar sana. Dunia di luar sana sebenarnya netral. Ya. Yang membuat tidak netral adalah pikiran kita. Atau disebut dengan reality internal atau interpersonal reality. Nah, dunia di dalam pikiran kita atau mindset itu dibentuk oleh kehidupan kita di masa lalu. Ya, nilai-nilai agama, dogma, pengalaman hidup, lingkungan ya dari orang tua dan sebagainya dari guru-guru kita. Nah, itu membentuk filter. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang tidak boleh dihapus, deletion. Ya, distortion adalah suatu pemahaman yang setiap orang bisa berbeda memaknainya. Terjadi distorsi. Ya, ada suatu informasi si A memaknai sebagai orang pertama memaknai sebagai A, orang kedua memaknai sebagai B, dan seterusnya. Jadi bisa berbeda, itu disebut dengan distorsi. Jadi pada prinsipnya setiap orang mempunyai filter, sehingga tidak sama. Nah, filter itu merubah sudut pandang seseorang terhadap sesuatu. Nah, kita pernah belajar dengan teknik reframe, kita merubah sudut pandang sesuatu yang netral. Nah, ini sepintas ya, bahwa alam semesta itu ada energi yang luar biasa ya. Dia akan membuat siklus sehingga kita terjadi siklus ya, siklus energi ya. Nah, bumi mengelilingi matahari dan bumi berotasi. Dan uniknya adalah poros bumi miring 23,5 derajat ya, sehingga terjadi perubahan iklim ya. Iklim penghujan, kemarau ya. Di beberapa benua lain ada 4 musim. Nah, inilah uniknya ya. Kemiringan ini justru membuat perubahan musim. Bayangkan jika tidak ada kemudian 0 derajat, tidak ada kemudian musim. Katulistiwa ya,
yang ada di Katulistiwa, Kota Solo, Kota Pontianak dan sebagainya itu akan panas sekali. Ya, tidak ada perubahan musim, tidak ada perubahan kalau di Indonesia antara apa namanya September Maret, Maret September tidak ada. Ya, begitu juga dengan alam semesta yang lainnya. Ternyata mereka berpola, ya, saling menarik dan saling berotasi dari saling mengembang dan mengempis, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bahkan antara galaksi itu saling tarik menarik, ya. Ada apa? Ya, sejauh itu mereka membentuk pola, ya, dan mereka sendiri juga berotasi dan mereka mengembang, ya, Big Bang, dan habisnya menyusut, meledak lagi, menyusut lagi, begitu seterusnya. Ya, oke, sekarang kita mulai lebih dalam lagi filosofi yin yang yang, ya. Jadi dalam hidup itu selalu ada keterbalikan. Ya, meskipun keduanya saling melengkapi satu sama lain, ya. Jadi secara singkat bisa yin yang itu bisa kepercayaan, bisa kebudayaan, bisa juga dibahas dari hal yang lain, ya. Jadi dalam Tiongkok seringkali disebut dengan yin dan yang, ya. Jadi apa sih yin yang itu? Jadi yin yang itu kalau sesuatu hal tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada sesuatu yang berkebalikan, ya, seperti cahaya dan gelap, ya, baik buruk, pria wanita. Jadi kita bisa melihat dari kedua sisi yang berbeda dan harus berjalan secara seimbang, ya. Kemudian yin itu adalah yang gelap, ya, menggambarkan sesuatu yang gelap, lambat, ya, lembut, dingin, basah, pasif, ya. Kemudian yang itu adalah dari sisi terang, ya, siang, panas, kering, fokus, padat, ya, maskulin, matahari dan siang hari, ya. Nah, jadi yin yang ini kalau berjalan berdua merepresentasikan kehidupan, ya, keseimbangan. Jadi lambang hitam dipandung dengan lambang putih. Nah, uniknya di antara hitam itu ada sedikit titik putih. Dan uniknya di antara lambang putih ada setitik hitam sedikit, ya. Nah, jadi melambangkan bahwa di dalam sisi terang ada sisi gelap dan dalam sisi gelap ada sisi terang. Dan keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain, ya. Jadi kita mulai merubah pola pikir kita dengan pola pikir semua itu dua sisi yang saling menyeimbangkan, ya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikannya? Nah, kita mulai berpikir bahwa semua itu bersifat netral. Ingat gambar, ya, tadi map is not the territory, ya. Jadi semua itu bersifat netral, ya. Dunia itu di luar sana sifat netral. Yang bikin tidak netral ada pikiran kita, ya. Dunia itu runtuh atau dunia itu indah, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kemudian dekatkan diri pada alam, ya. Oke, kita ulang dulu, ya. Tadi dunia itu bersifat netral, mirip seperti waktu kita berpikir kita menjadi coach, ya. Berpikir kita menjadi topi putih, ya. Itu kita berpikir dunia itu netral, ya. Atau kita berpikir sebagai topi biru, kita mengawasi semua proses. Nah, itulah pola pikir bersifat netral. Oke, kemudian dekatkan diri pada alam. Kenapa? Saat kita mendekatkan diri pada alam, kita terjadi sinkronisasi energi, sinkronisasi emosi, ya. Kita sebagian sudah pernah belajar, ya. Nah, jadi saat itu emosi kita sudah mulai menyatu dengan alam, ya. Salah satu yang paling mudah adalah saat kita bernapas, ya. Nah, saat kita bernapas kita menghirup oksigen, saat kita membuang nafas kita membuang karbon dioksida. Hanya dengan bernapas saja kita sudah melakukan yin dan yang, ya, secara hampir bersamaan, saling bersiklus, ya, saling bersiklus. Nah, jadi emang yin yang itu emang sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mobil juga, ya. Mobil kita mengambil energi pembakaran dari bensin dan kemudian berikutnya prosesnya ada asap mobil, ya, karbon dioksida. Nah, jadi semua terjadi secara bergantian, ya. Saat kita mengendari mobil kita gas, ya, untuk maju, dan saat diperlukan kita akan melakukan pengereman untuk memperlambat dan berhenti sama sekali, ya. Bayangkan jika kita berpikir positif ngegas terus, ya, nggak pernah ngerem, ya. Atau kita berpikir saja secara negatif, kita ngerem terus, kapan maju-maju dan kita tidak akan kemana-mana. Nah, jadi kapan kita akan gas, kapan kita akan rem, kalau naik bermain layangan, kapan kita akan mengulur, kapan kita akan menarik, ya. Mirip seperti kita sedang memancing, ya, ulur tarik, ulur tarik.
ya. Kemudian meditasi juga cara yang terbaik ya untuk yin yang yang ya. Kita merasakan alam, kita menyatu dengan alam, fokus pada diri sendiri ya. Nanti kita akan kita sudah pernah meditasi ke tempat kedamaian. Nanti kita akan belajar tentang meditasi bulan dan matahari ya. Itu salah satu menggunakan filosofi yin dan yang. Konsumsi air putih juga ya. Ayam itu penyimpan energi yang baik. Nah, jadi dia untuk menetralkan sesuatu yang terlalu tinggi dan menaikkan sesuatu yang terlalu rendah. Jadi dia untuk menetralkan terjadi balancing antara yin dan yang. Ya. Me time juga. Me time kita memerlukan untuk introspeksi diri. Saat kita mau melakukan self coaching, kita melakukan me time kan. Saat kita mau introspeksi pada diri kita sendiri, atau kita saat itu untuk kita pengobatan atau konseling atau penyembuhan pada diri sendiri. Oke. Sifat dan yang itu jadi tidak mungkin ada yin dan yang atau yang dan yin tanpa referensi. Jadi untuk melihat atas pasti ada bagian bawahnya ya. Untuk melihat laki-laki pasti ada wanita ya. Untuk melihat baik pasti ada buruknya, cantik pasti ada yang tidak cantik ya, dan seterusnya ya. Nah, itulah selalu ada pembanding. Nah, jadi ini kan salah satunya adalah pembanding, karena ada sesuatu, kita mendefinisikan sesuatu, ada sesuatu ya. Tidak ada siang kalau kita tidak membandingkan dengan malam ya. Kemarau dengan hujan ya. Itu adalah pembandingan. Nah, kemudian ada simbolisme ya. Jadi setiap ada bagian putih selalu ada titik hitam ya. Kemudian titik hitam ada titik putih ya. Di panas terik ya. Panas terik itu bisa dua hal ya, bisa sisi positif, bisa sisi negatif ya. Sisi positif itu misalnya untuk tumbuh-tumbuhan, memasak, daun-daunan itu menangkap sinar matahari untuk memasak ya. Dia bercampur dengan karbon dioksida sehingga untuk memasak makanan ya. Kemudian bisa juga untuk bagi ibu-ibu yang menjemur pakaian. Itu sisi positif. Misalnya sisi negatif, negatif tanda petik ya. Jadi misalnya orang capek, kepanasan yang di luar sana ya. Nah, saat itu titik hitam ya, baik sebagai positif dan negatif, misalnya ada tempat berteduh ya. Nah, dari putih itu ada titik hitam kecil. Jadi putih titik hitam itu belum tentu berarti bahwa putih itu positif dan titik hitam itu negatif ya. Nah, kebanyakan orang yin dan yang itu berpaham seperti itu. Enggak. Jadi putih itu belum tentu positif ya. Putih itu bisa bisa betul-betul positif negatif, bisa juga terang ya, dengan gelap, sedikit gelap ya, dan sebagainya. Begitu juga dengan gelap malam ya. Gelap malam kita perlu sedikit titik putih ya. Malam kita menyalakan lampu ya untuk bekerja dan sebagainya. Habis itu mungkin kita tidur ya dan sebagainya. Atau mungkin boleh juga dari sisi kejahatan, sejahat-jahatnya orang dia ada sisi baiknya. Mungkin penjahat itu perampok, membunuh, dia tidak ingin anaknya secara ini, hati nurani anaknya menjadi pembunuh juga. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi belum tentu bahwa yang hitam itu adalah negatif. Hitam itu bisa untuk istirahat saat kita tidur, di mana siang tidak memungkinkan untuk tidur. Nah, jadi kita mulai belajar melihat sesuatu secara netral, menempatkan ada posisinya dan keseimbangan. Gitu. Jadi luas sekali ya untuk simbolisme yin dan yang itu. Air, bumi ya, bulan ya. Kemudian bagaimana panas dingin, air, angin ya. Kemudian dari bulan itu daya tarik itu pasang dan surut ya. Di suatu dunia itu pasang, di sisi lain surut. Ya, ini contoh siklus energi ya. Contoh di sini karbon dioksida ya, perputarannya. Jadi karbon dioksida memang dibutuhkan oleh dunia di luar sana ya, oleh tumbuhan, oleh air ya, fotosintesis, fitoplankton dan sebagainya. Tapi pada porsi yang cukup ya. Saat porsi yang berlebihan terjadi bencana. Jadi bagaimanapun CO2 itu dibutuhkan. Ini cuma contoh aja, banyak ya, banyak siklus energi yang lain. Contohnya adalah siklus karbon ya, siklus makanan juga. Ya, semua ada rantai makanan tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya sampai akhirnya ada bakteri pengurai atau hewan-hewan pemakan bangkai dan akhirnya menjadi pupuk, tanaman dan seterusnya. Ini adalah rantai makanan ya. Nah, ini kalau tadi simbol dualisme ya, hitam putih, kemudian terang gelap, maskulin feminin dan sebagainya. Nah, ini simbol berputar. Ya, jadi yin yang itu adalah berputar, contoh perputaran energi.
Ya, perputaran energi tidak boleh diputus. Ya. Jika diputus salah satu, maka terjadi adalah bencana. Ya. Bayangkan kodok musnah, maka rantai makanan berikutnya akan musnah. Ya, ular musnah dan sebagainya. Nah, dalam NLP ya, kita memerlukan pernapasan ya. Pernapasan itu ada yin dan yang. Saat kita menarik napas, kita rasakan oksigen, ya. Kita keluar karbon dioksida, ya. Saat kita menarik napas, kita rasakan kebahagiaan masuk ke dalam tubuh kita, ya. Saat kita ingin menaikkan energi kita, ya. Saat kita sedang bermasalah dengan kecemasan, yang ditarik bukan kebahagiaan tapi kedamaian, ya. Kemudian outputnya adalah kecemasan, gitu ya. Pernapasan sendiri kita sudah melakukan yin dan yang, ya. Ini adalah yin yang paling mudah. Ya, apapun juga kita bisa lakukan dengan pernapasan. Nanti kita akan belajar bagaimana pernapasan bulan dan matahari ya, lanjutan dari pernapasan sederhana. Kemudian earthing dengan grounding ya. Jadi earthing itu juga yin dan yang. Saat kita kelebihan energi force, maka begitu kita menyentuhkan telapak kaki kita ke bumi, sudah terjadi transaksi force dengan powernya ya. Nah, jadi itu akan menyeimbangkan. Jadi mirip. Nah, jadi mirip seperti baterai ya, kutub positif dan kutub negatif diperlukan. Apa namanya, magnet juga kutub positif dan kutub negatif. Aneh ya, tidak akan terjadi perputaran energi magnet kalau tidak ada positif dengan negatif. Ya, kita baru aja kemarin belajar reframe dan fixed thinking heads ya. Jadi reframe itu kita sendiri-sendiri merubah sudut pandang ya. Yang tadinya kita fokus sama masalah, kita rubah fokus sama solusi. Yang kita fokus ke negatif, kita positif ke positif ya. Kita reframe. Nah, itu adalah merubah sudut pandang secara diri sendiri. Itu harus dilatih ya. Kadang-kadang kita harus melatih juga dari melihat sudut pandang positif ke negatif ya. Karena kita harus melihat sisi-sisi negatif ya. Saat kita menganalisa SWOT ya, kita harus melihat sisi-sisi kelemahan ya. Kita harus melihat sisi-sisi ancaman ya. Itu adalah saat itu kita harus melihat sisi-sisi kelemahan pada diri kita dan sebagainya. Nah, bedanya dengan six thinking heads adalah kita bersama-sama dengan teman kita, dengan grup kita dalam satu kelompok mengambil sudut pandang yang sama, gitu ya. Sama-sama kita melihat sisi yin. Yuk sama-sama kita melihat sisi yin. Berikutnya kita melihat sama-sama sisi yang. Ya, yin itu misalnya kreativitas, maaf ya, topi hitam, ya, topi kuning, gitu ya, dan sebagainya. Kalau yang itu misalnya ada di topi hijau dan sebagainya. Nah, jadi kita sama-sama melihat dari sudut pandang yang sama sehingga suatu meeting berjalan dengan lebih efektif ya. Jadi guna six thinking adalah dilaporkan sejak perusahaan-perusahaan telah melakukan training six thinking heads, yaitu meeting efektif lebih berjalan ya, lebih cepat 25-75%. Jadi banyak yang melaporkan 25 menit saja dari waktu normal ya, biasanya berdebat apa-apa karena mengambil sudut pandang yang sama saat berdiskusi. Nah, bagi yang sudah pernah belajar Seven Habits ya, baik di sini ataupun di perusahaan yang berbayar ya, cukup mahal ya. Ternyata Seven Habits itu semuanya memenuhi hukum filosofi yin dan yang, terutama yang keempat, 5, 6, dan 7. Ya, ingat Seven Habits yang keempat adalah think win-win, berpikir menang-menang. Ya, itu sudah betul-betul yin and yang ya. Nah, jadi lawan kita bukan sebagai kompetitor tapi sebagai partner in progress, gitu ya. Kemudian berusaha untuk mengerti orang lain dahulu baru mengerti. Nah, ini kan kita membangun kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Kita sudah pernah belajar ya sebagian di sini ya, membangun kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Nah, dan ini titik lemah. Banyak perusahaan inilah yang akan diambil, bukan IQ-nya, bukan IPK. IPK tetap dilihat ya sebagai ini, tapi nanti ujung-ujungnya adalah kecerdasan emosional baru kecerdasan sosial. Ya, ini sudah yin and yang ya. Karena dia akan terjadi transaksi emosi dengan orang lain. Nah, kemudian yang penting juga adalah sinergi, terjadi perputaran. Ya, perputaran saling melengkapi sehingga bola salju positifnya semakin besar. Ya, itu adalah Seven Habit yang keenam, dan yang ketujuh adalah selalu mengasah gergaji.
selalu menyeimbangkan, memperbaharui sumber daya. Ya, kalau di Grow Coaching ini adalah memperbaharui reality. Ya, reality itu kita perbaharui, kita tingkatkan, kita kayakan, enrichment, sehingga opsinya lebih banyak. Ya, baru kita kemudian belajar coaching klinik ya. Nah, kita mengembangkan realita sehingga pilihannya lebih banyak, realitasnya lebih banyak, sehingga lebih baik untuk mengambil keputusan di will. Nah, kita setiap minggu sore yang selalu hadir adalah selalu mengasah gergaji, selalu memperbaharui sumber daya. Oh, sekarang belajar tentang yin dan yang. Kemarin mengasah tentang coaching, mengasah tentang teknik bertanya, ya. Sumber daya kita berkembangnya sebelum lagi kita belajar stick thinking hat ya. Oh, ternyata bagaimana kita secara tim kita bisa bersama-sama mengambil sebulan begitu. Minggu depan kita belajar future memory ya, bagaimana kita melihat memasukkan masa depan kepada pikiran kita. Nah, itu mengembangkan sumber daya ya. Future memory inline dengan Seven Habit nomor 2 ya, mulai dari akhir dalam pikiran kita dengan goal, balik-balik lagi ke coaching. Jadi semua sumber daya itu menggulung bola salju positif yang semakin lama semakin besar ya. Dan terakhir adalah coaching ya. Coaching adalah salah satu ilmu tertinggi dalam NLP ya. Posisinya selalu objektif ya, berbeda dengan consulting, counseling ya, mentoring dan training yang mengarahkan. Mentoring mengarahkan, consulting memberi jawaban ya. Konseling kembali ke masa lalu, melepaskan ya. Coaching selalu pada posisi netral, menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan atau powerful question. Nah, ini dalam NLP ya. Jadi masih banyak lagi. Saya ambil beberapa aja karena NLP itu terlalu luas dan terlalu dalam ya. Kita ambil beberapa yang sederhana saja, yang beberapa di sini kebanyakan sudah belajar ya. Nah, ini tentang 3 lapis otak manusia ya. Kita ulangin lagi, manusia itu terbagi 3 ya, otak reptilia, hidupnya adalah fight or flight ya. Bertahan, berkelahi untuk bertahan hidup. Kalau dia nggak kuat, dia lari, flight. Gitu aja. Fight or flight, fight or flight. Nah, kemudian bagi hewan mamalia, dia ada 2 lapis. Ya. Otak mamalia dan otak reptilia, karena dia punya emosi ya. Jadi hewan peliharaan kita, kucing itu punya emosi ya, mamalia ya. Dan dia punya sistem pertahanan tubuh, fight or flight. Nah, manusia ada 3 lapis ya, reptilia, emosi dan intelijensia, neokortex. Dan sayangnya yang paling kuat adalah reptilia. Kedua kuat adalah mamalia dan yang terlemah adalah neokortex. Makanya ya, bagaimanapun ketakutan bertahan hidup akan mengalahkan di atasnya ya. Saya harus hidup, saya harus lari gitu ya. Dan sayangnya juga emosi bisa mengendalikan pikiran. Kita banyak mengambil keputusan salah didasarkan oleh emosi ya. Baik yang impulsif ya, kemarahan ya, atau bisa juga kebahagiaan ya. Jadi dulu pertanyaan Bu Mercy, kenapa terlalu bahagia nggak boleh? Ya bisa jadi kita belajar psikologi uang ya, terlalu bahagia itu kita jadi tidak bisa mengontrol keuangan kita, cuma salah satunya aja, gitu ya. Nah ini contoh yang paling kanan ini kita sudah pernah belajar di manajemen stres ya, termasuk pengobatan untuk anxiety disorder ya. Jadi ini adalah otak reptilia itu. Nah, yang bagus itu setengah terbuka ya, sekitar 40-60%. Kalau tertutup kita berada atau anak kita berada di zona nyaman, sangat nyaman ya. Struggle for life-nya, perjuangan hidupnya nggak ada ya. Dan dia tidak sense of crisis-nya lemah atau bahkan nggak ada ya. Musuh ancaman di depan mata ya, nggak kerasa, santai aja. Dan sebaliknya kalau terlalu terbuka ya, penyakit kecemasan, masa kecemasan ya, kejiwaan atau panic disorder gitu ya. Nah, saat dia naik ke emosi, yang ada adalah kecemasan, rasa cemas ya, dak-dikduk, panas dingin, kemudian sampai ke masalah fisik ya, lambung, kemudian overthinking ya, apa-apa dipikirkan ya. Kecemasan itu kan mikiran ya, hal-hal kecil dipikirkan.
ya. Sebab jadi akibat, akibat jadi sebab, muter aja terus, dan makin lama makin besar ya bola salju negatifnya, bola salju kecemasan. Kita sedang belajar harus kita potong dari 4 pintu ya. Gitu lah. Nah, ini adalah cara kerja. Dan itu juga seperti yin and yang tapi tidak seimbang. Ya, yang seimbang semua adalah prinsipnya ada di normal ya, ada di tengah. Nah, kita juga baru belajar dua sesi kemarin ya, yang kita bahas betul-betul di kelas 6 topi, dan kemudian kita bahas di coaching. Nah, ini semua ingat ya, saling berpasangan ya. Topi putih adalah pasangannya topi merah. Ya, satu objektif, satu subjektif. Ya, satu fakta, yang satu adalah emosi. Ya, nah itu yin and yang saling melengkapi ya, saling menyeimbangkan. Ya, kemudian negatif ini negatif tanda petik ya, positif juga tanda petik ya. Karena sebenarnya negatif itu dalam banyak hal dibutuhkan. Ya, berhati-hati, waspada. Bahkan negatif dalam beberapa profesi dibutuhkan ya. Profesi jaksa, di sini ada Ibu Jaksa hadir ya, profesi Inspektorat Jenderal, auditor ya. Nah, itu kan mencari kesalahan. Hacker yang dibayar untuk mencari kesalahan lubang dari sistem. Bisa. Jadi negatif itu belum tentu negatif dalam hal yang negatif ya. Auditor itu mencari kesalahan untuk tujuan positif. Gitu ya. Nah, positif juga topik kuning ya. Berpikir positif, kekuatan, peluang. Nah, kita sudah pernah belajar bahwa positif itu belum tentu selalu positif ya. Toxic positif itu adalah terlalu positif ya. Ingat, kesalahan motivator adalah semua positif, mudah, gampang ya. Nanti juga Nanti juga lewat masa itu. Nah, itu menghilangkan sisi negatif ya. Padahal sisi negatif itu dia kapal bocor atau bocor halus, enggak, tenang aja. Nanti juga berlalu. Padahal lama-lama kapal karam ya. Ibarat kalau ada bau badan di ketiak harusnya dibersihkan dulu. Tidak kalau toxic positivity itu karena berpikir positif udah dioleskan saja Rexona. Nah, seperti itu ya. Jadi negatif ada positifnya, positif ada negatif. Bahkan negatif itu bisa kita gunakan untuk the power of negativity ya, sebagai daya ledak untuk maju, untuk meledak. Ya, kita sudah pernah belajar di meta program NLP. Jadi negatif itu kita manfaatkan supaya daya ledak untuk maju. Nah, ini kan kita menuju keseimbangan ya. Justru negatif kita kuatkan untuk meledak ya. Bahan bakar untuk meledak untuk ini. Nah, begitu juga dengan topi hijau dan topi biru ternyata menyeimbangkan. Ya, yang satu kreatif, yang satu disiplin mengontrol. Ya, kreatif terlalu ini juga nanti tidak terstruktur, kontrol juga terlalu kuat tidak kreatif. Nah, ini kebanyakan kalau saya terapi ke mereka ya, yang orang tuanya terlalu otoritan ya, atau otorian, atau terlalu koleris, banyak anak-anak ini jadi tidak kreatif, akhirnya tumbuh dengan semuanya sudah dipilihkan, ikut aja pada orang tua. Nah, jadi sisi kreativitasnya tidak muncul, gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar ya. Ini mudah sekali ya. Ini ada teknik yin dan yang paling mudah ya. Jadi kita punya dua lubang hidung ya. Yang ternyata yang ada di kiri adalah bersifat rembulan ya, hawa dingin, dan lubang hidung kanan kita adalah matahari, hawa panas ya. Nah, jadi caranya adalah kalau kita ingin melakukan pernapasan yin, kita tutup lubang hidung kita sebelah kanan dan kita bernapas dengan lubang hidung kiri ya. Kalau kita mau melakukan pernapasan yang ya, atau pernapasan panas ya, kita menggunakan pernapasan lubang hidung kanan, maka kita tutup lubang hidung yang sebelah kiri dan kita melakukan pernapasan yang panas. Gunanya untuk apa? Ya, kita bahas dulu ya. Kita bahas satu aja ya. Teknik pernapasan bulan ya, atau yin ya. Nah, atau disebut dengan candra bedana ya. Jadi di sini adalah kita untuk menurunkan. Jadi kita sesuatu yang pikiran kita overheat ya, terlalu cemas, atau tubuh kita panas, lagi demam, ya, lagi tegang, lagi lelah. Nah, kita perlu penurunan suhu, penurunan kecepatan, penurunan detak jantung dan sebagainya. Kita memerlukan pernapasan bulan.
Adanya di mana? Di lubang hidung sebelah kiri. Jadi kita tutup yang kanan. Jadi kita bernapas aja ya. Nah, umumnya kita boleh ya. Kita bernapas 3 sampai 5 menit. Atau misalnya kita lagi demam ya, kita boleh turun sampai demam kita turun. Atau kita lagi cemas, kita boleh ya. Atau kita sulit tidur ya. Kalau sulit tidur kita bisa melakukan dengan pernapasan bulan atau yin ya. Nanti tidak lama kita akan cepat tidur dan tertidur pulas. Ya, tidak ada batasannya. Tapi ada jurnal tahun 94 dan saya temukan ya, ada jurnal ilmiah ya fisiologi dan farmaka di India ya. Jadi betul-betul ditemukan bahwa hasil titik optimalnya adalah yang terbaik melakukan pernapasan bulan adalah 4 kali sehari. Waktunya tidak ditentukan. Nah, tapi satu siklus di mana siklus itu ada 27 kali pernapasan. Berarti 27 tarik, 27 hembus. Jadi boleh, silakan ya. Jadi pada prinsipnya boleh kapan aja, tapi kalau mau lihat ikut jurnal ini adalah titik optimumnya. Bahkan ada buku Kaizen ya. Kita pernah belajar Kaizen ya di Basic NLP 1, 2 dan 3 ya, mengubah kebiasaan satu langkah kecil. Ya, Kaizen itu mirip mini habit ya, sama dengan mini habit perubahan kecil ya. Jadi kita perubahan kecilnya adalah kita melakukan pernapasan bulan ya, menggunakan ini. Dan sebaliknya, di sini kita tidak bahas, tapi sebaliknya ya. Kalau kita ingin melakukan pernapasan matahari, kita menggunakan lubang hidung sebelah kanan ya. Kita meningkatkan energi yang ya. Misalnya kita lagi kedinginan ya, tubuh kita lagi menggigil. Ya, atau kita lagi malas, lagi mager, mau lebih semangat, maka kita menggunakan pernapasan lubang hidung kanan, gitu ya. Jadi boleh ya. Nah, kita mulai mengatur apa namanya suhu tubuh kita, pola pikir kita, kecemasan kita atau kemageran kita dan sebagainya. Nah, kita mulai melihat diri kita seperti apa ya. Nah, ini salah satu aplikasi yin yang ada di teknik pernapasan ya NLP. Nah, kita juga pernah belajar power and force ya. Nah, ini NLP banget ya. Ya, dari Profesor Hawkins ya. Nah, jadi pertama kali emang kita harus menyadari, ingat ya, SWOT kita weaknesses sama ininya harus menyadari bahwa kita punya masalah ya, kita punya energi rendah. Kita punya kemarahan ya, kita punya ketakutan, kesedihan ya. Kita punya rasa bersalah, ketakutan yang di masa lalu terus sekarang kita sadarin ya. Ingat begitu kita sadarin dan kita berdua juga begitu kan? Begitu kita menerima, ya mau diapain lagi sudah terjadi pada diri saya dan saya menerima saya apa adanya. Nah, begitu kita mengucapkan kalimat saya menerima, level energi kita sudah naik ke level energi acceptance ya, kalau mengacu dari force sama powernya pun tabelnya Profesor Hawkins. Nah, saat kita menerima itu, maka lepaslah energi force kita. Ya, yang beban-beban kita lepas ya, karena kita sudah menerima, ya sudah lepasin. Enggak kita bebannya enggak kita bawa lagi, kesedihan enggak kita bawa lagi, udah kita lepaskan, kita udah terima, gitu ya. Nah, mau sini juga boleh, mau kita naikin boleh ya, mau kita naikin ke energi syukur boleh ya. Tadi Bu Susan berbicara tentang jurnal syukur ya. Itu kita meningkatkan energi power. Jadi kita selalu melatih ya, bersyukur atau kuantum syukur atau jurnal syukur atau kita setiap mau tidur bersyukur atau kita bangun tidur bersyukur. Nah, itu kita meningkatkan ke power boleh. Atau kita kalau ada masalah anxiety ya, kita naikkan ke energi kedamaian boleh ya. Kita masuk, kita tutup mata, kita masuk berada di suatu daerah yang membuat kita damai ya, boleh di pantai apa-apa dan sebagainya. Kita boleh juga energi damai atau cinta ya, boleh dengan anak-anak kita, keluarga kita dan sebagainya. Jadi ini permainan aja ya, seperti itu. Jadi intinya bahwa dengan pikiran kita, dengan penerimaan apa-apa, kita sudah bisa bermain emosi seperti itu. Karena kita betul-betul melepas force itu. Ya, oke. Nah, kita belajar physiology grounding ya. Jadi di sini beberapa orang sudah belajar belum, kita akan bahas secara singkat ya. Yang lama sudah tidak belajar grounding, kita refresh lagi ya. Nah, jadi pada prinsipnya pada dunia ini terjadi siklus energi
Ya, bagi manusia oksigen itu adalah power karena meningkatkan tenaga kita ya. Bagi manusia karbon dioksida adalah force. Harus kita lepas. Karena kalau kita tahan racun bagi tubuh kita. Bagi manusia. Tapi bagi tumbuhan terutama daun, justru karbon dioksida itu adalah power. Berguna untuk bersama dengan klorofil ya dan sinar matahari untuk memasak makanan. Sehingga membuat pertumbuhan bagi tumbuhan tersebut. Dan nanti hasil memasak itu justru keluarnya adalah oksigen. Nah, jadi bagi tumbuhan itu oksigen adalah force yang harus dilepas. Nah, bagi manusia, maaf ya, kita ada makanan membuat kita sehat, bisa berenergi. Makanan itu bergizi itu adalah power. Ya, sebagus-bagusnya sebergizi manusia memasukkan makanan, dia akan melepas sebagian jadi power. Energi kita bisa bergerak, bisa berpikir ya, bisa belajar, bisa beribadah. Ada juga yang harus dilepaskan sebagai force ya, maaf ya, BAB, BAK ya, ekskresi dan sekresi ya. Nah, kemudian BAB, BAK itu bagi kita adalah force, tapi bagi tanaman jadi pupuk ya, jadi power ya. Di dalam tubuh kita ada bakteri pembusuk. Tugas dia perlu menjadi force jadi power, power jadi force dan sebagainya. Semua bersiklus ya. Hebatnya ciptaan Tuhan itu begitu sempurna ya. Nah, begitu juga dengan grounding ya. Grounding ini aplikasi lebih dalam daripada earthing. Earthing itu sederhana. Ya, kita memerlukan sentuhan telapak kaki kita ke tanah langsung, maka terjadilah earthing. Nah, tapi kalau grounding, kita boleh tidak langsung menyentuh tanah, boleh tetap ini, boleh juga ada di atas pesawat, boleh juga di apartemen lantai 30 ya. Nah, kita hanya dengan pikiran saja ya. Nah, jadi apa namanya energy force itu kita buang langsung ke pusat bumi ya. Nggak apa-apa kita ulang yang belum kita bisa belajar ya. Nah, jadi pertama kali adalah kita membuat shield ya. Membuat shield, tolong kita boleh membuka mata, boleh juga memejamkan mata. Kita bayangkan seluruh tubuh kita ada suatu shield ya, suatu bola energi ya. Kita ciptakan aja, mudah ya, seakan-akan kita berada dalam satu bola energi, gitu ya. Nah, kemudian berarti kita ada di dalam bola energi itu, atau disebut dengan quantum shield. Kenapa kuantum? Karena ada di dunia kuantum. Secara tampak mata enggak ada, tapi secara energi ada. Begitu kita niatkan itu ada. Nah, masalahnya begitu kita ada di quantum shield, di dalam bola energi itu, tidak ada energi yang bisa masuk dan tidak ada bisa energi yang bisa keluar. Enggak ada. Kita terisolasi. Makanya kita niatkan. Ya, kita niatkan, boleh pakai gerakan, boleh diniatkan nih. Yang saya izinkan masuk ya adalah energi yang membuat saya sehat. Nah, jadi kalau ada energi luar yang membuat saya sehat, entah bagaimananya tubuh kita tahu ya, saya persilakan masuk. Nah, energi membuat saya sembuh. Jadi misalnya kita punya suatu penyakit ya, ada cancer ya, ada kecemasan ya, ada yang lainnya, ada dan lain sebagainya, kita boleh mendefinisikan energi membuat saya sembuh terhadap suatu penyakit tertentu. Atau energi membuat saya bahagia. Ya, jadi level bahagia saya selalu naik ya. Energi membuat saya pandai bersyukur. Boleh ya. Energi membuat saya rezeki saya berlimpah, berkah. Boleh ditambahkan ya, energi membuat saya beruntung. Pokoknya beruntung terus dalam kehidupan saya. Gitu dan sebagainya, silakan kita definisikan energi yang kita tutup dengan energi positif lainnya diizinkan Tuhan untuk kebaikan saya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita definisikan seperti itu. Nah, pasti nanti ada pertanyaan yang udah belajar lama ya. Jadi yang sudah niat ini cukup diucapkan sekali aja, cukup sekali aja. Makanya ditulis ya. Kecuali kalau kita mau merubah ya. Misalnya poin nomor 2, ada suatu penyakit lain ya, kita tambahkan tadi penyakit A, habis itu penyakit B. Nah, tapi habis itu kita ucapkan, kita ulang lagi dari awal sampai akhir. Atau mau kita hapus, kita udah sembuh. Nah, jadi kalau perlu, kalau apa seharusnya ditulis ya. Nah, kapan mau dirubah?
setahun kemudian atau 10 tahun kemudian kita ulang. Nggak ditulis juga nggak apa-apa sih, kita definisikan ulang ya. Maka di riset yang lama. Nah itu kita tugas pertama sudah melakukan quantum shield. Nah, tugas kedua adalah kita melakukan membuat suatu grounding bar. Grounding bar itu adalah secara visual, secara imajiner, seakan-akan ada suatu batang tembaga ya. Tembaga itu warnanya mirip kuning emas ya. Keluar dari kaki kita ya, boleh mulai dari lutut, boleh mulai dari betis ya, memanjang sampai ke telapak kaki dan memanjang terus menembus telapak kaki kita. Terus memanjang semeter, 2 meter, 5 meter, 10 meter dan memanjang dari kaki kita akhirnya menyentuh ke pusat bumi. Nah, kita niatkan, kita visualisasi. Nah, sekarang kita sudah punya grounding bar ini. Yang sudah punya dulu nggak apa-apa. Ya, berarti emang sudah punya ya. Nah, sekarang kita sudah terkoneksi secara imajiner, secara energi, secara dunia kuantum, tubuh kita langsung ke pusat bumi. Ya. Nah, kemudian langkah ketiga adalah kita melakukan grounding ya. Jadi kita boleh pakai pikiran, boleh pakai gerakan ya. Nah, seakan-akan semua energi negatif kita dari ujung kepala sampai ujung kaki kita tekan. Silakan lakukan ya. Terus turun seperti suntikan ya. Terus seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Telapak kaki dulu, kemudian kita dorong terus ya sampai ke dalam tanah semeter 2 meter dan sampai ke pusat bumi. Ya. Kita tinggalkan di situ. Nah, energi ini berlangsung turunnya satu arah ya, dia nggak bisa naik lagi. Gitu ya. Jadi energy force ini turun searah, grounding bar itu searah. Nah, kita langsung melakukan pembersihan ya. Kita punya pikiran negatif, kita buang. Kita punya emosi negatif ada di dada kita, jantung kita buang. Ya. Kita lagi ada pegal-pegal di punggung kita buang, turun ke dalam tanah ya dan sebagainya. Betis kita lagi pegal, kita buang dan seterusnya. Gitu ya. Itu melakukan grounding, lakukan sehari 3 sampai 5 menit. Ya. Jadi kita sudah membuang dari force ke power. Nah, kemudian nanti terjadi ya. Nah, ingat tadi di quantum shield itu terjadi kekosongan energi karena sudah kita buang. Nah, kekosongan itu energi itu berlaku hukum kekal energi ya. Powernya masuk. Ya, power itu sesuai yang kita niatkan tadi ya. Energi yang menyembuhkan saya terhadap penyakit tersebut, suatu penyakit, energi membuat saya bahagia, membuat saya damai ya, membuat saya pandai bersyukur, membuat rezeki saya berlimpah ya, membuat saya beruntung dan sebagainya. Nah, itu masuk. Gitu ya. Nah, jadi kita selalu jadi ini mirip pembersihan sampah pikiran dan sampai emosi, termasuk penyakit boleh ya kita melakukan secara imajiner seperti itu ya. Nah, kemudian sebagai penutup ya, banyak sebenarnya yin yang itu terlalu luas ya, terlalu luas. Ya, tadi saya ini karena keterbatasan waktu. Jadi yin yang itu bisa siklus energi pendek ya. Kita bernapas itu energi pendek ya, langsung pertukaran langsung ya. Oksigen, karbon dioksida, oksigen seterusnya. Siang malam langsung pertukaran. Kemarau hujan langsung pertukaran ya. Laut pasang surut, rotasi bumi siang malam langsung pertukaran. Itu adalah siklus energi pendek. Ya, bisa juga sinar energi pandang ya. Rantai makanan kan tadi banyak tuh ya. Dari hewan pemakan daun-daunan serangga dimakan burung, burung dimakan ini dan seterusnya sampai kembali ke bakteri pembusuk dan sebagainya jadi pupuk. Nah, itu adalah rantai energi. Bisa juga siklus air ya. Lautan menguap jadi awan, terbawa hujan di gunung ya, turun, sebagian terserap, sebagian jadi sungai mengalir, ada yang diminum, ada yang untuk mandi apa dan sebagian masuk lagi ke laut. Terus itu siklus air. Siklus udara juga ya. Nah, siklus air dan siklus udara itu terjadi karena tadi rotasi bumi dan kemiringan bumi. Gitu ya. Kita memerlukan sebagian daerah atau sebagian benua atau sebagian laut atau sebagian zona itu panas dan kita memerlukan sebagian itu dingin supaya terjadi aliran udara ya. Panas itu berarti kerapatan udaranya tinggi ya, dingin kerapatan udara rendah. Jadi mirip seperti air mengalir dari tinggi ke rendah. Energi juga begitu ya, energi tinggi ke energi rendah ya. Nah, makanya kita selalu pertahankan energi kita ada di power terus ya, karena banyak lingkungan kita yang force ya. Jadi kita isinya ke sana terus ya. Kita kasih mereka.
gitu ya. Atau kombinasi seluruh alam semesta ya, karena biar bagaimanapun ada gaya tarik bulan, bagaimanapun ada gaya tarik matahari, bagaimanapun ada gaya tarik dari galaksi di luar sana gitu ya. Nah, kemudian prinsip yang lain ya, tadi siklus energi adalah siklus membangun dan saling melengkapi ya. Dengan pria wanita tercipta keturunan, jantan betina, kupu-kupu dengan putik sari dan sebagainya. Jadi saling melengkapi ya. Kemudian saling melengkapi juga bisa misalnya empat dasar ya, 4 dasar karakter: koleris, melankolis, sanguinis, dan plekmatis kan saling melengkapi juga, boleh ya seperti itu. Bisa juga suatu kantor ada pimpinan ya, ada sekretaris, ada marketing apa sampai ada OB, sampai juru parkir itu membangun dan saling melengkapi. Gitu ya. Bisa juga lambang ketidaksempurnaan ya. Nah, ketidaksempurnaannya dalam tanda petik ya. Nah, dalam posisi netral ya, positif negatif ya. Bagian putih ada hitam, bagian hitam ada putih. Jadi di padang pasir yang luas ya, mungkin ada oase ya, ada air yang menyejukkan, ada tempat pohon yang tempat kita berteduh. Nah, seperti itu ya. Ya, atau dalam gelap malam mungkin ada setitik cahaya ya, kita bisa ke sana dan seperti itu. Bisa juga pembanding ya. Memerlukan pembanding, orang sukses sama tidak sukses memerlukan pembanding, target memerlukan pembanding. Kita tidak tahu tinggi kalau tidak ada rendah ya, tidak tahu baik tidak ada buruk ya, miskin kaya cepat lambat dan sebagainya. Nah, banyak orang bilang ini Taoisme ya, enggak. Yang itu agama pun membahas ya, kearifan lokal tentang keseimbangan lingkungan hidup ya dan sebagainya, adat istiadat ya, itulah. Jadi agama juga ya, semua agama ada. Saya sudah berbicara dengan teman-teman semua ada ya tentang kebaikan dan sebagainya. Yang Muslim boleh ya, habis ini langsung Google ya, yin yang dalam agama Islam itu ada semua dibahas tuntas ya. Bahkan angka-angkanya jelas ya, surga neraka, setan malaikat itu angkanya sama ya, persis gitu ya. Kemudian neural language programming ya, bagaimana kita merubah pola pikir kita dan ternyata pola pikir itu merubah pola ucap kita. Ini merupakan suatu siklus ya. Ya, jadi apa yang kita pikirkan nanti apa yang kita ucapkan, mirip seperti teko ya. Kita tidak tahu isi teko itu, begitu dituangkan itulah ucapan kita. Ucapan dan pikiran menghadirkan perilaku. Perilaku juga kebiasaan, gaya hidup, sifat dan karakter. Nasib kita bagaimanapun dari karakter kita ya. Apakah menunda, bekerja keras, bulldozer ya, selalu kreatif, terobosan baru, atau saya cepat menyerah, cepat dan sebagainya. Cepat puas ya, semua adanya di karakter kita. Kita selesai. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Ari, Ya, mau nanya pernafasan ya, pernafasan cuman yang bulan aja yang buat tidur ya, yang tutup hidung kanan ya Pak? Ya, tapi kalau Bu Susan tidur lagi ke dalam gigil, ya, boleh dihangatkan dengan pernapasan matahari. Yang ditutup justru lubang hidung sebelah kiri, Bu Susan. Jadi kita menggunakan pernapasan lubang hidung kanan. Oh, kalau kedinginan kita tutup yang kiri menggunakan pernapasan hidung kanan ya? Iya, pernapasan matahari. Nah, jadi kita bermain aja ya, kan berarti kan nggak seimbang suhu tubuh kita kan? Kita kan mau menyeimbangkan. Nah, salah satu yang di sini yang kita praktekkan adalah yin dan yang pernapasan bulan dan pernapasan matahari. Oh, bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Kalau Mulai yang aja. untuk buat tidur itu yang pernafasan dengan yang kiri ya, kalau yang kita untuk tidur. Kalau kita susah tidur, kalau banyak pikiran ya, atau ada kecemasan, atau kita lagi meriang, lagi hangat ya, lagi demam. Nah, kita seperti itu. Gitu. Emang kebanyakan dibahas sih bulan, tapi matahari juga banyak ya. Gitu loh. Pagi hari kalau malas bingung mau ngapa-ngapain, nggak jalan-jalan, olahraga nggak jalan-jalan, kita melakukan pernapasan matahari ya, supaya energi kita naik ya. Pernapasan matahari ini apa yangnya saya lupa jadinya. Yang. Oh, yang kan itu yang matahari. Gelap sama terang kan? Lambangnya itu gelap sama terang. Gitu loh. Oh, gelap sama terang. Jadi matahari yang ya. Iya. Matahari ya, yang itu kanan ya, Pak? Iya, betul, kanan ya. Oh, iya. Lupa terus nih, mesti lihat catatan dah. Ya, kalau dipraktikin nanti ingat kok, gampang kok. Cuman karena jarang dipraktikin aja. Oh, gitu. iya.
Oke, makasih Ya, Pak. sama si Bu Susan. Coach Ari boleh Ya, tanya? boleh Mbak Wiwi. Ya, ini dikaitkan sama tadi agak flashback kan juga kan ya, Ya, menjelaskan mengenai kalau coaching boleh nggak mungkin dikoreksi. Itu ya, secara nggak langsung kan berarti membangun kecerdasan emosi dan sosial individu, ya gitu betul. ya. Ya, betul. Sehingga seseorang itu punya kapasitas yang baik. Nah, Ya, betul. berarti kan ada unsur decision making Ya, yang dibentuk oleh kita sebagai ya, coach kepada ya, setiap individu. betul ya. Sehingga orang itu mampu mengambil keputusan yang tepat untuk Sendiri. dirinya, Ya, betul gitu ya. ya. Ya, Nah, kemudian dikaitkan dengan materi hari ini, di ya, mana ada seseorang itu pada dasarnya sebaiknya yin and yang-nya itu seimbang, kan gitu ya, ya. ya, Berarti kita sebagai coach itu membangun kapabilitas orang itu punya yin and yang seimbang, ya, gitu ya. boleh Terus ya. tadi itu juga disebutkan pada dasarnya setiap orang itu ada unsur fight sama flight. Flight ya. Ya, dan Ya, alangkah baik kalau seseorang itu dikondisikan dalam kondisi otak normal, ya betul. 40-60% Persen. terbuka, Ya, gitu ya. ya, Berarti kita bisakah membangun kondisi 40-50% itu terbuka, baik ya, untuk diri kita, anak kita, atau tim kita, ya, dengan mengkondisikan yin and yang tadi gitu. ya. Latihan apa yang kita bisa bangun itu, Oke, Coach Ari. Ya, oke, ya, makasih nih. sama-sama. Nah, ini aktual sekali ya. Jadi saya banyak banyak coaching, konseling, mereka justru mereka-mereka yang hidup nyaman, ya. Mereka zona nyaman. Orang tuanya ngasih semuanya apa adanya. Semua kebutuhan dikasih. Ya, berarti dia ada di zona nyaman ya. Nah, berarti otak itu dia tertutup ya di bawah 40%. Ya. Jadi dia tidak didesain, tidak disiapkan untuk berdaya juang. Gitu ya. Nah, itu munculnya tuh nanti SMA tuh. Ya, kelas 11, kelas 12 dia mulai galau ya. Dan habis itu nanti dia lulus. Nah, itu mulai muncul tuh. Mulai muncul ya. Oh, ternyata saat ini mereka berada di zona nyaman. Karena apa-apa istilah mereka tuh kayaknya saya tuh disuapin Pak sama papa saya ya. Mau gini dikasih lesnya, mau gini dikasih barangnya gitu ya. Nah, gitu loh. Nah, jadi habis itu kan bergerak ya. Nah, jadi sebenarnya coaching itu adalah sekali-sekali kita melihat apa yang terjadi ya jika kamu memilih ini, konsekuensi apa? Apa jika kamu gagal? Nah, yin yang itu adalah sebenarnya kita netral ya. Tapi kita berani sekali-sekali mengambil resiko ke kiri tapi terkontrol. Kembali netral, sekali-sekali berani ngambil resiko ke kanan tapi terkontrol. Dan kita kembali lagi. Contohnya begini. Kita netral ya. Nah, tiba-tiba kita ingin menggunakan topi hitam. Ya. Kan berarti kita melihat sesuatu di sisi yang negatif ya, yang nggak enak ya. Nah, saat itu, tapi kita jangan keterusan ke bawah arus ke sana. Kita kontrol ya. Saat itu kita balik. Nah, begitu juga pas kita analisa SWOT ya, kita melihat weaknesses, kita melihat ancaman. Berarti kita mengontrol ya, kita sekali-sekali. Tapi udah, habis itu kita siap-siap balik ya. Habis itu kita lihat strength-nya atau opportunity-nya ya. Berarti kalau opportunity itu bisa dari topi kuning sama topi kreativitasnya, topi hijau. Nah, seperti itu. Nah, jadi boleh sekali-sekali kita melihat diri kita sendiri dari sisi negatifnya. Boleh sekali-sekali lihat ya. Kalau kita nggak lihat kan kita nggak pernah berpengalaman di sana ya. Kita pernah merasakan jatuhnya berarti di sana. Tapi kita bisa kontrol kita bisa bangun. Nah seperti itu ya. Nah jadi usahakan kita mampu melihat dari semua sudut. Ya, reframe. Positif, negatif. Fa'inal usisro, inamal usisro ya. Kesulitan ada kemudahan. Gitu ya. Nah, kenapa ada kemudahan? Karena ada kesulitan. Ya. Kenapa sulit? Karena ada kemudahan. Nah, selalu ada pembandingnya. Kenapa mudah? Kenapa sulit? Ya. Kenapa mencapai target? Kenapa enggak? Gitu ya. Nah, sekarang kita posisi ini mengontrol. Nah, tadi ada gambar ya, fight or flight ya. Nah, kalau kita bisa mengontrol yang paling bawah, maka kita bisa mengontrol yang paling atasnya dan atasnya. Nah, cara paling mudah adalah kita dan anak-anak kita sekali-sekali memainkan ke zona tidak nyaman.
gitu ya, merasa sudah tidak nyaman. Nah, saya sering bahkan untuk yang terapi, terutama untuk ibu-ibu yang DHEV ya, justru mereka anxiety disorder karena apa-apa sudah ada pembantu sama ada sopirnya. Dan ternyata statistik kebanyakan mereka yang terlalu nyaman. Akhirnya terapinya apa? Ibu coba mulai mengerjakan sendiri deh. Coba nikmatin cuci piring, masak sendiri ya, apa-apa nyuapin anak ya. Selama ini anak udah pembantu, dia tinggal suapin ya, coba seperti itu. Ternyata hasilnya bagus. Bagus sekali ya, dia berproses meningkatin seperti itu. Nah, jadi semua disikapin ya. Yang positif itu pasti ada sisi negatifnya. Yang negatif ada sisi. Nah, kita mengontrol. Kalau kita ke kiri, kita kontrol dengan sengaja dan kapan kita tarik ya. Kapan kita ulur, kapan kita tarik. Yang tadi pertanyaan Bu Susan ya. Nah, kapan kita menggunakan yin, kapan menggunakan yang. Semua tentang mengontrol diri kita. Kan kita tentang mengontrol diri kita kan NLP dan kita bisa tentang reaksi. Ya, kita tidak pernah kita belajar reaksi ya. Di luar sana adalah situasi, kita tidak bisa kontrol situasi, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap situasi tersebut. Nah, itu tentang kontrol ya. Di sana terlalu yang bagaimana kita meningkatkan yin-nya gitu ya dan sebagainya. Demikian ya Mbak Wiwi. Nah, silakan ada yang lain. Terima kasih. Sama-sama. Ari. Ya, Mbak Ani. Ya Pak Ari, aku cuman ini masukan buat Bu Susan tuh kalau yang itu yang kanan, kalau yin yang kiri gitu aja kali. Iya, iya. Oh iya. Iya, Yang enggak kanan ya, jadi ada yang kanan gitu ya, yin kiri. Ya benar juga. Thank you Bani. Sama-sama Bu. Iya. Benar juga ya, lebih gampang ingetnya ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kita udah tepatnya silakan ada, kalau nggak ada satu ada dua pertanyaan silakan. Kalau nggak ada kita nanti lanjut di diskusi ya. Kalau nggak ada, jika berkenan kita akan sesi foto ya. Jika berkenan tolong dibuka ininya kameranya, kita akan sesi foto 3 kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua ya, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir ya. Bentar nih ada ini. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah bermanfaat. Nanti kita bisa lanjut di grup ya. Terima kasih teman-teman semuanya. semuanya. Ilmunya luar biasa Mas Ari. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, izin saya tutup ya. Baik ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.